Tuhan siapkan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Biar kita berikan segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Semua katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bersama-sama, sebab hanya bagimu Tuhan. Oh, kami berikan hormat pujian. Amin. Bagi Tuhan segala kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Keagungan. Amin. Haleluya. Amin. Kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Engkau yang layak terima pujian saat ini. Hanya nama-Mu yang dipermuliakan, Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keagungan-Mu, karya-Mu, kemenggahan-Mu ada dalam kehidupan kami selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang Allah Maha Kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan sekali. Kau Allah yang hidup. Bersama kita katakan semuanya. Kau Allah yang hidup. Haleluya. Semua katakan. Kau Allah yang hidup. Yes Lord. Amin. Kita suci-Mu kami menyembah, kami puji. Oh, nama-Mu disanjung Tuhan. Amin. Kuasa-Mu nyata
di bumi seperti di surga. Dan kami siap untuk terus memuliakan Engkau, sebab Engkau yang layak terima pujian. Yang percaya kita katakan amin. Beri tepuk bagi Tuhan. Terus saudara, saya yakin percaya Tuhan ada hadir bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Amin saudara. Siap benar bagi Tuhan. Siap benar bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan semuanya. Semua tepuk tangan. Yes, semuanya. Semua tepuk tangan semuanya. Kalau saya katakan glory haleluya, kita sama-sama. Terima kasih Tuhan. Semua kata glory ya. Glory haleluya semuanya. Glory haleluya. Glory haleluya. Yes, glory haleluya. Glory haleluya. Dalam siapa? Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi suaranya sekarang surga. Semua katakan glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Say hey, saudara. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, aku jalan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebentar. Coba waktu lah. Glory haleluya. Jangan batu singkar ya. Glory haleluya. No. Glory haleluya. Nah, glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Semua kita semuanya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Coba sebutkan dengan keras. Waktu Yesus sebutnya Yesus ya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, siapa namanya? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Berdiri memuji Tuhan. Let's go. Everybody clap your hand in the air. Yeah.
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi segala puji hanya bagi Tuhan. Sing. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. With your heart. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Semua musik memuji Tuhan. Play it. Yeah. Lambaikan tanganmu, katakan soraklah haleluya. Jemaat saja soraklah haleluya. Haleluya. Jemaat saja katakan soraklah haleluya. Sekali lagi jemaat saja sing. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Yes. Wow. Mari kita siapkan hati kita. Sembah Dia Raja di atas segala raja. So
anugerah yang luar biasa. Satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Yes God. Engkau sangat baik, teramat baik. Setiap harinya, selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya Lord, you are so good. Take your moment with Jesus. I can feel your presence here, Jesus. Lord Almighty, oh terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah. Yes God. Kami ada di sini karena Engkau Tuhan. Kami ada di sini karena Engkau Tuhan. Bersama keluarga kami, bersama teman-teman kami, bersama saudara kami. Oh itu karena Engkau Tuhan yang selalu ada di hidup kami. Juru selamat yang setia selama-lamanya kepada kami. Oh hallelujah, hallelujah. Lord, you are good and your mercy endures forever. Nobody like you, Jesus. Nobody like you, Jesus. No, no. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, God. Ku sembah Engkau Tuhan yang layak disembah. Take a little time with Jesus. Ambil sedikit waktu bersama Tuhan Yesus. Silent moment with Him. Makasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Yes God, thank you Lord, thank you Lord. You are so good to us. Yes, God. Lord, thank you very much. Yes, God, thank you, thank you, thank you, thank you. Nobody like you that can help me. There's only one God that can help us. Cuma ada satu Tuhan yang bisa tolong kita setiap harinya. Yes, God. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Tuhanku, oh Tuhan. Yes, God. Kau ku sembah. Yes, God. Kau ku sembah. Dengan segenap hatimu katakan, Kau ku sembah. Oh Yesus, oh Yesus. Oh Yesus. Kau ku sembah. Come on, try to sing with your heart. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Angkat tangan kita. Kau ku sembah. Alami dengan Tuhan. Kau ku sembah. Tuhan yang sedang membawa. Tuhan yang bawa kita. Ku sembah. Ada tangan yang pegang kita. Oh Tuhan. Oh, Kau ku sembah. Yes God. Oh. Kau ku sembah. Oh Lord. Kau ku sembah. Kau hadir di sini Tuhan. Kau ku sembah. Kau hadir di sini Tuhan. Musik menyembah Tuhan. Angkat tanganmu. Jangan ditahan saudara. Jangan ditahan. Mengalir. Never fail me, Jesus. Kau tak pernah gagal. Tidak pernah. Terima kasih Tuhan. Ada pengurapan yang kuat di tempat ini. Ini yang Tuhan suka. Kau cari wajahku, kata Tuhan. Thank you, Lord. Itu kekuatanmu. Bukan yang lain. Di hadirat Tuhan. Bapak sedang mencari penyembahan yang seperti ini. Bukan penyembahan yang dibuat-buat. Bukan. Tapi penyembahan yang murni. Penyembahan yang murni. Tidak ada kepalsuan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Bobot kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Kasih Tuhan. Jesus. Itu seperti air mengalir. Seperti api. Tuhan sedang membangkitkan generasi yang cinta mula-mula itu. Cinta mula-mula itu ada di sini. Tuhan sedang bangkitkan generasi yang memiliki cinta mula-mula itu. Terima kasih untuk sumur lawatan Tuhan. Sumur hadirat Tuhan ada di sini. Ada di sini, saudara.
Tuhan lebih tertarik bobot, hadirat, bukan jumlah, tetapi hadirat Tuhan itu. Hadirat Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami janji tidak curi kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kami semakin kecil, Tuhan semakin besar. Aku sedang menyingkirkan orang-orang yang ria congkak di Gunung Kudus. Dan aku, kata Tuhan, sedang membiarkan suatu umat yang rendah hati. Umat yang rendah hati. Itu yang disukai Tuhan. Jaga hatimu. Jaga hatimu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah atas kami lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Wow. Haleluya. Silakan duduk. Tadi ketika menyembah Pak Gembala, Tuhan katakan, akulah yang memberikan sukacita. Tuhan yang memberikan sukacita. Itu anugerah saudara. Pelayanan kami selalu bergerak dalam pelayanan profetik seperti ini saudara. Dan tentunya kuncinya intim dengan Tuhan. Itu. Kuncinya intim dengan Tuhan. Intim itu artinya Tuhan berbicara dengan kita. Sudah pasti kita bicara tentang Tuhan. Jangan dibalik. Banyak orang bicara tentang Tuhan, belum tentu berbicara dengan Tuhan. Jangan terjebak di situ saudara. Kalau kita terjebak di roh agamawi, maka ibadah biasa-biasa. Tapi ibadah yang on fire itu. Lahir dari penyembahan. Katakan amin. Tuhan katakan tadi, aku dapatkan suatu umat yang rendah hati. Itu aja kuncinya. Ciri utama orang yang rendah hati selalu bilang begini, siapakah aku ini Tuhan? Amin. Tuhan sedang bawa gereja ini bukan terjebak di entertainment, hati-hati. Tapi apa yang membuat Tuhan suka, cari itu. Ulangi. Apa yang Tuhan suka, cari. Amin. Tolong dibuka Hosea 6 ayat 3. Haleluya. Rabataka pasti. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Hosea 6 ayat 3. Artinya apa? Lebih dalam. Amin, amin. Lebih dalam. Jadi kalau ibadah, Pak, kalau melayani, jangan tanggung-tanggung. Jangan ada jaim-jaim. Dan saya dapatkan di sini. Kedalaman, level, dimensi, ini Tuhan sedang bawa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Baru dikatakan, Ia akan datang. Siapa yang datang? Tuhan. Haleluya. Pagam, Tuhan datang. Ada amin? Tuhan datang. Inilah perkenanan di situ. Anugerahnya ada di situ. Tuhan yang datang. Tadi ketika saya duduk di sini,
Itu Tuhan bilang, aku sampaikan kepada hambanya. Aku Tuhan yang membuat sukacita. Tuhan. Ia datang kepada kita seperti apa? Hujan. Seperti hujan pada akhir musim. Akhir loh. Pewahyuan yang saya dapat kata akhir di sini ini Pak. Ini hari-hari ini. Saya lihat muka saudara, muka-muka akhir ini. Artinya Tuhan sedang bergerak di ini sekarang. Karena itu cari. Kenapa pemazmur selalu mengangkat kesekian kali rusa? Kenapa pemazmur angkat anjing? Karena ngeri kalau anjing muka rica-rica itu. Dia angkat rusa Pak. Karena rusa itu kalau dikejar musuh cuma satu fokusnya, air. Yang hebatnya ketika di depan ada gua besar, dia gak singgah di situ. Ada pohon, ada batu, dia gak singgah. Dia terus fokus di air. Tapi yang menarik bagi saya ketika ketemu air di situ loh. Seharusnya kan minum aja karena memang dia cari air kok. Tapi yang luar biasa, dia masuk ke dalaman air. Ketika dia keluar dari air, dua. Satu, bau rusa, keringat rusa tidak bisa lagi dilacak oleh musuh ini saudara. Nangkap di sini. Dan larinya itu lebih kencang dari yang pertama. Itulah sebenarnya Alkitab katakan seperti kaki rusa yang kuat berjejak. Katakan amin. Kejar itu. 23 tahun saya mengembalakan sampai hari ini. Ditopang dengan istri saya seorang pendoa. Saya percaya ada 1-2 menit mungkin Tuhan taruh di hati saya. Untuk berdoa bagi saudara. Tapi satu hal saudara. Kegairahan itu. Kegairahan dengan Tuhan. Seperti tadi Pak. Kayak gini kalau muji Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Mana tadi yang WL ini? Kau kemana ini? Tuhan suka kamu. Tuhan lagi cari. Karena tadi Tuhan pegang tanganmu. Kau rasakan enggak itu? Tuhan sedang pegang. Generasi. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Ada amin? Tuh. Seperti fajar. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran. Tidak berhenti di situ Pak. Carilah kesaksian. Ya, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Katakan fajar. Saya lihat muka saudara muka fajar ini. 2 hal tentang fajar. 1, pagi hari. 2, baru. Baru. Dan Tuhan sedang melepaskan kekuatan yang baru. Tuhan sedang melepaskan semangat yang baru. Tuhan sedang melepaskan keberanian yang baru. Tepuk tangan bagi Allah kita itu. Baik, kuncinya milikilah penyembahan yang murni. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Miliki penyembahan yang murni. Kalau berbicara penyembahan yang murni, berarti ada penyembahan yang tidak murni. Saya lebih dalam lagi, berarti ada ibadah yang tidak murni. Ada pelayan-pelayan mimbar, saya juga kan mimbar. Panggung. Ada yang murni, ada yang tidak. Jadi yang Tuhan cari penyembah-penyembah yang benar. Dalam roh dan kebenaran. Ada sukacita. Penyembah yang benar. Itu murni. Supaya apa? Tidak terjebak di penampilan.
Sebab penyembahan yang murni itu tidak kelihatan. Sedangkan penampilan itu kelihatan. Ada amin. Kejar yang tidak kelihatan. Berbahagialah kita sekalipun belum melihat, tapi percaya. Percaya Tuhan ada di sini. Amin. Percaya di pujian, di penyembahan kita. Percaya itu Tuhan bertata. Ada amin. Tuhan berdaulat. 23 tahun yang lalu, nak gampang kota Ciputat tahu sendiri. Kami alami 7 kali pindah-pindah, 5 kali resolusi. Tapi anugerah Tuhan 10 tahun yang lalu bisa mendapatkan IMB Pak. Dengan kapasitas gedung 400 orang. Kebaktian kami 3 kali kalau setiap hari Minggu. Tahu enggak kuncinya? Tahu kuncinya? Tanggalkan entertainment. Kami gembala mungkin manuver apa yang belum kami lakukan. Undang sana, lakukan ini. Ujung-ujung biasa-biasa saja. Karena bukan menghadirkan Tuhan. Tapi menghadirkan orang-orang yang hebat menurut manusia. Belum tentu hebat Tuhan. Ngerti enggak? Kok enggak ada amin? Kayak malam kudus sunyi senyap. Ini. Jadi ketika Pak Gembala fair, pelayanan, apa yang Tuhan taruh? Itu spontanitas. Penyembahan Pak. Dan ketika tadi saya duduk ikut bersama saudara menyembah. Itu yang Tuhan mau. Ada amin? Ya? Mari kita yang melayani terutama pengkhotbah, pemusik, worship leader. Bawa hati, jangan bawa gaya. Hati. Tuhan sudah nek dengan gaya dan penampilan. Saya masuk lebih dalam. Waktu tinggal 10 menit Pak. Mengalir saja. Sudah tahu apa artinya begini? Roh Kudus lagi bekerja. 1. Penyembahan yang murni. Itu hati. Bukan penampilan dan gaya. Tapi penyembahan yang murni hati. Pertanyaan, kalau hati sudah hancur, jadi apa? Tengok saya ini penting. Pengurapan kan? Kiribat yang lama, artinya kan hati yang hancur. Sudah hancur, maksudnya hancur beda. Bukan hancur dibentuk, tapi bolong. Bolong kenapa? Karena sakit hati. Sukar mengampuni. Tapi puji Tuhan saya lihat di sini Pak. Muka-muka pengampunan. Amin. Selama kita melayani, bukan lahir dari hati. Maaf. Siapapun bisa dipakai. Siapapun bisa dipakai. Gaya kok. Fasih bicara. Keseringan khotbah. Ngomong lancar. Keseringan main musik. Lancar. Tapi ini rusak. Dampaknya bisa kecewa. Dampaknya apa yang Anda cari nggak dapat. Teriak itu pasti. Nuntut. 1. Penyembahan yang murni hati. Saya dalami lagi. Hati apa? Ada 3. 1. Hati yang terbuka. Katakan amin. 2. Hati yang hancur. 3. Hati hamba. Dah. Ya gitu. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Mulai dibuka. Itu penyembahan yang murni. Hati. Hati apa? Terbuka.
Amin. Ya, buka hati. Jangan peduli kiri kanan. Buka hati. Tuhan bekerja. Buka hati. Tuhan bertindak. Tutup hati, tidak maksimal. Buka hati. Itu air kasih. Itu air hadirat Tuhan. Betul. Seperti Bapa saya. Itu hati Bapa itu. Wow. Lawatan itu. Anda bukan cuma sekedar puas-puas di hadirat Tuhan. Bukan. Tetapi karena penyembahan yang murni, satu hati. Hati apa? Hati terbuka. Perubahan hidup. Tepuk tangan bagi Allah kita. Perubahan hidup. Kenapa? Karena roh yang membantu di tengah kelemahan. Itu sudah. Kenapa? Karena apa? Karena pengurapan itu yang mengajar kita. Wow. 2. Hati yang hancur. Apa itu hati yang hancur? Adalah tidak mempertahankan kebenaran diri. Ya, kita kalau lihat di medsos, lebih spesifik lagi ya, hamba-hamba Tuhan perdebatan ini dan itu dan itu. Mempertahankan mana yang paling benar. Tapi itu lagu tadi sudah menjawab. Akulah jalan, aku jalan, kebenaran. Pak, mantap. Gaya Bapak itulah yang saya suka. Itu bisa langsing lah. Itu jawaban. Ya. Kalau manusia standar. Tetapi kalau kebenaran Tuhan. Itu penyembahan. Amin. Karena itu tidak putus. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena penyembahan yang murni di situ. Artinya ada hati yang hancur di situ. Hati yang tidak mempertahankan kasut kebenaran diri. Saudara tahu kenapa Musa dikatakan paling lembut hatinya? Padahal ngeri. Emosinya minta ampun. Pukul pertama, pukul itu batu. Melecehkan kekudusan Tuhan. Pukul yang kedua. Padahal baru habis puasa ini. Dia lihat ini bangsa Israel. Itu 2 loh batu dia pecahin. Kok bisa disebut Pak lembut hati? Di mana sampai dikatakan paling lembut? Ada di mana? Ada di sini. Yaitu apa? Tidak mempertahankan kebenaran. Ketika Allah katakan, Mus, nak masuk Kanaan. Di situ arti lembut hati. Musa tidak protes. Beda-beda tipis antara protes dengan proses. Selama Anda protes melulu bisa sampai 40 tahun. Tapi kalau kita mau diproses cuma 2 minggu. Katakan kiri kanan, pilih yang mana? Senggolannya itu mantap ya. Pilih yang mana? Proses atau protes? Protes 40 tahun. Proses 2 minggu kurang. Saya lihat muka jemaat ini muka-muka proses. Artinya itu Pak, penyembahan yang murni. Hati yang hancur. Sepertinya benar. Rasanya kok saya yang betul. Tapi apa? Tunduk sepenuhnya kepada kebenaran. Itu arti proses. Itu arti lembut hati. Bahasa Yunani, prau. Jadi U-nya agak panjang. Ikuti dengan saya ya. Prautes. 2, 3. Tesnya itu tekan ke bawah. 2, 3. Prautes. Pakai gerakan kepalamu. 2, 3. Prautes. Udah. Makanya harus panjang. Karena proses itu panjang.
Dan kebanyakan yang panjang-panjang begitu kita tidak mau. Kita mau instan. Instan kita mau. Makanya saya katakan antara protes dengan protes beda-beda tipis. Haleluya. Apa itu penyembahan yang murni? Hati. Hati apa? Hancur. Tidak mempertahankan kebenaran diri. Padahal Musa bisa 1000 alasan. Kenapa Tuhan saya nggak masuk? Dia bisa jawab semuanya. Dalam sejarah gereja sampai sekarang. Mega church Pak. Belum ada tuh jemaat gembala. Seperti Musa jemaatnya. Dalam satu areal 3 juta. Kayaknya belum ada sampai sekarang. Seorang gembala, seorang hamba Tuhan punya pengembalaan di satu tempat 3 juta. Cuman baru-baru Musa. Jadi bisa dibayangkan 3 juta masalah. 3 juta muka-muka persungutan. Waduh, ngeri-ngeri. Di tempat kami Pak ada 5. Manado, Batak, ngeri-ngeri ini. Ngeri-ngeri ini. Kupang, Papua, Ambon. Itu baru 400 sampai 500 yang begitu-begitu. Musa Pak 3 juta tegar tengkuk keras kepala. Jadi wajar kalau dia berkata, saya pukul batu. Saya pukul kencang-kencang karena terdorong dengan 3 juta keras kepala ini. Musa juga bisa protes, dia bisa bilang, saya hancurkan ini 2 loh batu. Karena saya lihat mereka membuat patung emas. Wajar bukan? Tapi Musa tidak gunakan alasan-alasan itu. Itu. Musa punya penyembahan yang murni. Saya belajar di situ. Ada amin? Musa punya penyembahan yang murni apa? Hati yang hancur. Tepuk tangan. Haleluya. Pas nak mau berhenti ini Pak. Haleluya. 3. Penyembahan yang murni. 1. Hati. Hati apa? Hamba. Terjemahan lain, hineni. Wah, itu lebih dalam. Bukan sekedar kesek yang digosok-gosok. Tetapi saka, katakan saka. Anda harus tahu, ketika bangsa Israel mengadakan saka, penyembahan, dahinya ini dia menempel ke lantai. Lalu kedua kaki ketarik. Dan penyembahan sudah seperti begitu. Sudah gak karu-karuan. Apa arti sikap rohani, rendah hati? Itu penyembahan yang murni. Wow. Oh haleluya, itu. Dengar baik. Dari mana kesombongan itu lahir? Dari Gunung Kudus. Malaikat dari tempat kudus diturunkan. Dari mana tempat kudus? Siapa kita? Dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Dengar baik, siapa kita? Melayani. Tapi karena kita tidak punya penyembahan yang murni, disingkirkan. Sefanya 3:10 itu. Disingkirkan orang-orang yang ria jongkok dari mana? Dari Gunung Kudus. Berarti kan apa? Sudah menyembah, tapi nggak murni. Makanya disingkirkan. Saya sudah melayani, tapi dapat bantuan, nggak murni, singkir. Saul tetap raja Pak, betul? Tapi sudah ditolak oleh Allah. Ngerti ya? Raja ditolak. Siapa Daud? Belum jadi raja. Tetapi telah kutemukan Daud bin Isai. Yang hatinya, yang hatinya berkenan. Itu yang Daud bilang Mazmur 27. Satu hal yang telah kuminta. Diam di rumah Tuhan. Menikmati baitnya. Menyaksikan kemurahannya. Dan ayat 11, Sefanya 3 ayat 11 berkata apa?
Dan kubiarkan suatu umat yang rendah hati di hadapanku. Apa? Kubiarkan. Gerak leluasa. Bebas. Di mana ada roh Allah, di situ ada bebas. Roh yang memerdekakan. Kesimpulan artinya orang yang rendah hati jiwanya tenang. Bebas. Dengar. Orang yang rendah hati tidak takut dengan persaingan. Orang yang rendah hati, damai sejahtera itu menguasai seluruh. Bebas. Katakan kiri kanan pakai gerakan. Bebas. Itu dia. Itu Pak. Nah ada batas-batasan. Itu dia penyembahan yang murni. Jaga. Jujur. Sekarang terjawab. Ketika saya tutup telepon habis setelah berbicara dengan Pak Gembala. Tuhan kenapa begitu spontan saya bilang ini temanya. Jawabannya di sini Pak. Ketika saya duduk. Iya betul. Ini yang ku cari. Ibadah seperti ini. Nggak peduli siapa gembala. Nggak peduli siapa kita. Tapi kalau memang Tuhan mau kerja. Nggak jaim. Itu rendah hati. Ada amin. Haleluya. Kami berdua suami istri. Ketika ada tamu datang. Dan hadirat Tuhan kuat. Udah. Sebelum ditantang. Kami berdua yang duluan maju. Saya nggak peduli jemaat bilang apa. Kenapa? Karena ini. Hati. Itu penyembahan. Hati apa? Hamba. Katakan amin. Kalau kita mau peninggian. Harus dimulai dengan kerendahan di sini. Bukan cuma sekedar prinsip padi. Berisi lalu tunduk. Tapi isinya di dalam itu apa yang bikin dia tunduk. Ada padi. Memang bertunduk karena isinya. Tapi bisa jadi isi di situ sudah busuk. Atau bagus. Tapi tunduk yang dimaksudkan di sini murni, tidak ada campuran. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oke. Penyembahan yang murni yang kedua. Tadi satu ya, hati. Penyembahan murni yang kedua adalah penyembahan itu yang murni adalah menyelaraskan pikiran dan perasaan kita dengan Tuhan. Itulah dalam bahasa profetik disebut apa? Klik. Konfirmasi. Akurat. Amin amin. Sefrekuensi. Segelombang. Itu yang tadi Bapak katakan. Datanglah kerajaan Allah. Seperti surga. Pak, selaras. Tangkap nubuatan hari ini. Tuhan katakan tempat ini selaras dengan keinginan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah. Ini ke atas. Maaf loh. Saya bicara begini enak-enak bukan berarti supaya diundang lagi. Maaf Pak. Tapi kalau Tuhan bilang apa adanya. Ketika saudara menempatkan keselarasan ini dengan Tuhan. Sehati. Serasa. Ada amin? Semau dengan Tuhan. Wah, nggak tahu mau jadi apa ini Pak. Saya tidak bicara tentang tren dan gaya dan berkat seperti apa, tidak. Tapi ini loh. Dimensi rohani kita. Kedewasaan rohani kita. Katakan amin. Frekuensi. Selaras. Dan saya simpulkan. Penyembahan yang murni artinya selaras. Apa itu? Peka. Peka. Saya dari tadi banyak bicara beda-beda tipis kan. Tadi saya bicarakan proses dan protes. Kita pilih mana kan? Sama yang kedua. Peka atau PK. Nangkap pelan-pelan ini. Ini nih. Di tempat ini kok pewahyuan luar biasa Pak turun ya. Jadi tiba-tiba aja nih. Tadi penyembahan yang murni hati. Respon hati apakah protes atau proses? Apakah protes atau protes? Kan gitu. Yang kedua. Penyembahan yang murni adalah menyelaraskan pikiran dan perasaan kita kepada keinginan kehendak Tuhan.
Wow, orang yang sudah sampai pada titik keselarasan, peka. Tengok saya, penting. Kebalik, berarti penyembahan yang tidak murni memfokuskan kepada PK. Tengok saya, ada kalimat yang penting. Ketika kita peka, PK pasti mengalir. Jangan-jangan dibalik. Kalau kita fokus di PK, enggak peka-peka kita. Belum murni. Sama dengan, kita kan kalau bicara PK, bukan hubungan saja dengan terima-terima. Terima kasih Tuhan berkati. Bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan dengan PK yang dimaksud apa? Kesejahteraan kita dijamin Tuhan. Kalau kita peka, PK pasti mengalir. Katakan kiri kanan, semangarti. Sebab saya lihat muka-muka rica-rica ada di sini. Haleluya. Makasih Pak untuk kopinya. Tadi pengerja Bapak bilang, silakan naik ke atas. Tunggu dulu, perlu di-charge. Kopinya. Mantap. Haleluya. Ada amin. Saya masuk yang ketiga, yang terakhir. Untuk menjawab, mendengar suara Tuhan. Dari mana? Penyembahan yang murni. Yang pertama tadi, penyembahan yang murni hati. Bukan penampilan ya. Bukan entertainment, oke? Bukan gaya, tapi yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Hati. Ada 3, ikuti ya. 1, hati yang terbuka. 2, hati yang hancur. 3, hati hamba. Sudah dicatat ya? Yang kedua, penyembahan yang murni adalah penyembahan yang menyelaraskan pikiran dan perasaan kita dengan Tuhan. Peka. PK pasti mengalir. Amin. Yang ketiga, penyembahan yang murni itu adalah relasi, hubungan, pribadi dengan Tuhan. Itu dia. Tengok saya, beda-beda tipis lagi ini. Selalu ada beda tipis di sini. Ketika kita masuk kepada penyembahan yang murni, yang cuman ketemu pribadi Tuhan, kan gak ada yang lain. Oke, gini. Kita kan ada beberapa orang. Kadang-kadang ketika firman Tuhan disampaikan, apalagi duduk suami istri, karena kan bersama-sama disampaikan suara Tuhan. Kadang-kadang karena istri tahu suami tahu istri. Kalau firman sudah mengena ke istri, biasanya suami yang senggol. Makanya dengar. Jatuh dari kursi, dikiranya pengurapan, padahal didorong. Ya kan? Oke. Tangkap pelan-pelan. Jadi saudara, belum tentu murni. Kenapa belum tentu murni? Karena lebih dari 1. Pelan-pelan ini. Kenapa belum tentu murni? Karena lebih dari 1. Sehingga apa? Pikiran kita berpikir, itu firman cocok bagi saya. Atau firman Tuhan itu cocok bagi dia. Kadang-kadang kita berkata begini, rugi dia gak datang. Coba kalau dia datang, itu firman cocok bagi dia. Oke, ikut ya. Karena, katakan kiri kanan, karena lebih dari 1. Anda tahu di mana penyembahan yang murni? Ketika saya pribadi sendiri jumpa dengan Tuhan. Tengok saya, ini penting, jangan hilang ini. Kalau pribadi sendiri dengan Tuhan, ketika dengar suara Tuhan, coba Anda tengok kiri kanan, tidak ada orang lain, tidak ada siapa-siapa. Berarti memang untuk saya. Itu murni. Udah ketemu murni? Kalau sudah ketemu, demikianlah firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah. Pesan dalam poin yang ketiga ini. Lebih dalam lagi, itu aja. Alami pribadi. Otomatis. Saya tutup di sini. Lebih dalam lagi, ya. Otomatis. Ini ada kode, belum, terus kata. Masih tahan lapar kan? Saya sudah minum kopi sih.
Katanya kalau minum kopi sampai jam 12 malam enggak bisa tidur. Oh, haleluya. Akan masuk di situ. Jadi Pak Gembala bisik itu karena kita diskusi kemarin. Jadi bukan karena ada pesan iklan. Memang diingatkan. Itulah penting. Ya kan? Pembimbingan ini teman rohani yang begini. Elia, Elisa. Nyambung kan? Terjawab di sini. Perhatikan baik. Otomatis. Ketika kita punya penyembahan yang murni. Yang ketiga ini. Punya relasi. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tangkap sini. Otomatis dengan sendirinya akan tahu mana itu palsu. Mana itu murni. Ini jawabannya Pak. Mana dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena pribadi dengan Tuhan. Secara pribadi. Adakah di sini pegawai bank? Ada. Saya mau tanya saudara. Yang latar belakang di customer atau di teller lah atau apa. Ketika apa seleksi Anda? Apa yang diwawancarai? Apakah Anda belajar uang palsu? Tidak, bukan? Yang kau pegang asli. Setuju? Perhatikan, kita punya pengalaman di teller. Lihat, itu petugas bank. Hitung duit. Palsu. Palsu. Kok dia bisa tahu? Padahal dia tidak mempelajari palsu. Ini Pak jawabannya. Dia tidak mempelajari uang palsu. Tapi dia terbiasa pegang uang asli. Otomatis. Palsu. Otomatis. Ketahuan mana itu palsu. Dengar. Untuk mendengar suara Tuhan. 2. Dari Tuhankah? Dari perasaankah? Nah, kalau dari iblis jangan ditanya lah, sudah pasti ya. Tapi yang beda-beda tipis di sini kan pikiran, perasaan. Kadang-kadang kan saya merasakan. Hei, ini merasakan atau dari Tuhan atau bagaimana? Dan itu jawaban saya yang Tuhan bukakan hari ini adalah penyembahanlah yang murni. Apa itu yang ketiga? Punya hubungan pribadi. Amin. Punya hati. Katakan amin. Keintiman dengan Tuhan. Kejar yang asli. Jangan cari yang palsu. Jangan cari kekuatan manusia. Cari kekuatan Tuhan. Jawabannya 1. Spontanitas. Spontanitas. Ada suara yang berkata, itu Tuhan. Itu diri sendiri. Itu keinginan. Itu kemauan. Dengar. Spontanitas. Sama dengan petugas bank tadi. Spontanitas. Palsu. Palsu. Pak, yang satu palsu Pak. Secara spontan. Karena terus terbiasa. Terus terbiasa. Ada amin. Jawaban saya yang kedua. Kalau itu datang dari Tuhan. Mendatangkan damai sejahtera. Jawaban saya yang ketiga. Adalah terbangun rohani kita. Jawaban saya yang keempat. Ini penting, sensitif. Jawaban saya yang keempat. Bisa Pak. Tuhan berbicara. Bisa Pak Gembala. Sedang saya berbicara. Bisa Tuhan bicara langsung. Hal-hal karakter saya yang kurang baik. Bisa. Tapi saya bisa katakan itu dari Tuhan. Ketika Pak Gembala panggil. Fer, kita ke ruangan sebentar. Ada apa Pak? Ya sudah, duduk aja. Saya duduk. Maka disitulah Pak Gembala. 4 mata. Fer, kau ini Tuhan bicara. Begini. Kau harus berubah, harus bertobat. Dari mana tahu kita cirinya? Saya dipanggil pribadi. Kalau di depan ini saya tahu itu bisa dari Tuhan. Ada apa di Bapak? Kalau saya langsung hajar di depan umum. Di situ membuktikan apakah murni atau tidak. Tapi saya panggil Bapak di ruangan khusus berdua. 4 mata. Perhatikan beda-beda tipis ini. 4 mata itu murni. Mata-mata tidak murni. Cukup sudah. Cukup.
Tepuk tangan bagi Allah kita. Tangkap ya. Saya rindu istri saya 1-2 menit berdoa. Boleh. Mari kita berdiri saudara. Saya percaya ada pesan. Jesus. Kalau kita menutup mata jasmani kita, itu artinya kita membuka hati kita. Perkara kita dengan Tuhan itu adalah perkara hati. Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tuhan yang berkata, artinya kehidupan yang dalam perhitungan Tuhan. Henamu ria barabashek henamu karaposhedidi. Hendaklah setiap hamba-hamba Tuhan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Roh Kudus, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Memberkati hambamu yang kau utus ke wilayah ini Tuhan. Biarlah dia merendahkan hati, merendahkan diri di hadapanmu ya Bapa. Biarlah seluruh pelayan-pelayanmu di tempat ini merendahkan diri di hadapanmu. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Korea barapa sheke namo karapo taya nama sheke nama karapo. Jesus, Lord, Korea bo rapase di Lord. Di dalam Yesaya 47, sungai itu mengalir dari ambang bait suci. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Ambang bait suci, Kristus, pengurapan Allah, Roh Allah itu harus keluar dari hamba-hamba Tuhan. Perkataan ini dalam, perkataan ini dalam, perkataan ini dalam. Dan Tuhan meminta setiap hamba-hambanya mengerti. Jesus, Honya Moria Nalabashande, Ralabashe di Delo, Annaralamo, Innaralabashe Kenamo, Ralabasanda, Akataya Naralamo. Dide Lord. Worship leader singer, worship leader singer, pemusik. Buka, 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 buka pintu ambang bait suci itu. Bapak kami memberkati Tuhan. Pemain keyboard Tuhan, Engkau berkata bahwa pintu itu mengalir daripadamu, bahwa pintu itu terbuka daripadamu. Jangan engkau takut ketika Roh Kudus memberikan kreativitasnya yang baru. Jangan engkau ragu ketika Roh Kudus memberikan nyanyian-nyanyian baru. Yesaya 47. Jangan hanya semata kaki, jangan hanya sepinggang, tetapi biarkan Rohku, kata Tuhan, membawamu sampai ke ujung-ujung bumi. Dari tempat ini, Kinamo Uria Barabatakanamu. Tuhan,
Kami percaya ketika Engkau berfirman, Engkau menolong kepada kami. Engkau menolong kepada hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memanggil dengan maksud-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya semata kaki, bukan hanya sepinggang. Tetapi Tuhan, luas Roh Kudus-Mu bekerja. Luas Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tata-Mu yang dibangunkan di tempat ini. Dari utara, selatan, barat, timur, jiwa-jiwa datang. Hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Hanya untuk menghantarkan hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberi persembahan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami diberkati Tuhan. Thank you very much. Today, hari ini Engkau sudah menyentuh hati kami Tuhan. Hari ini hadirat-Mu datang sentuh kami Tuhan. Sekarang kami ingin memberi. Berkatilah tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Kau juga berkati tangan yang belum bisa memberi. Supaya bisa memberi. Biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat. Untuk gereja, untuk banyak orang. Biarlah persembahan ini adalah persembahan yang tulus. Dari hati kami. Saudara yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Ungkapkan dalam pujian kita pada sore hari ini. Tak selalu rata, kata seketika ke gunung tinggi. Lembah semua katakan. Lembah sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Ku berlari, tiada lelah. Berjalan tiada lemah karena Tuhan kepadaku aku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, Kau selalu berikan sabar selalu. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Sebentar. Tadi kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa hati yang menyembah. Baru dengar firman, pujiannya kok lemah banget saudara-saudara. Sama-sama katakan. Jalan, semua katakan. Tak selalu rata. Kadang jatuh hati ke gunung yang tinggi. Semua katakan. Lembah tak sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Mari kita berlari bersama Tuhan. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah karena Tuhan memberi kepada aku. Banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersama. Ku berlari, semua katakan. Ku berlari
Silakan duduk. Haleluya. Boleh duduk ya. Nanti sebentar lagi kita doa berdiri juga. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Roring beserta Ibu atas pelayanannya. Lama nggak ketemu ya. Ya luar biasa, saudara belajar sesuatu tentang penyembahan yang murni ya. Dan hari ini juga kita ada rekan-rekan yang baru, Bapak Pendeta Jimmy sebagai WL luar biasa. Dan juga Brother Steven, juga ada Willy, ada Reita ya. Ya, sudah diberkati ya penyembahan ya luar biasa. Terima kasih. Saudara, saya mau sambut yang pertama kali hadir. Ada nih wajah-wajah yang baru. Iya, selamat datang Bapak dan Ibu. Ada lagi? Iya, di belakang ada Brother Yohanes, udah pernah datang ya. Iya. Puji Tuhan, luar biasa. Iya, ada Ibu, saya panggilnya Cici ya, Sace. Cici nomor 3 ya. Saudara kandung dari saya, datang dari Batam. Ibu dari Bapak Teddy ya, selamat datang. Dan saudara, sebelum pulang, sebelum menerima doa berkat dari Bapak Gembala, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami masih bisa beribadah di tempat ini. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami boleh mendengar pesan Tuhan yang begitu penting. Supaya kami punya hati penyembahan, punya penyembahan yang murni Tuhan. Hati yang terbuka, hati yang hancur, hati yang datang kepada Engkau. Kami terus mau belajar Tuhan. Karena disitulah kami mengalami pemulihan. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh punya hati yang melekat kepada Engkau. Maka hidup kami Tuhan dijamin oleh Engkau. Kami hidup dalam perlindungan-Mu. Kami hidup dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Saudara, mari kita arahkan tangan kita untuk kedua hambanya. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Pendeta Roring. Tuhan beserta Ibu yang hari ini Tuhan izinkan melayani tempat ini. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kedua hamba-Mu selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan dimanapun mereka berada, pelayanan mereka boleh berdampak. Jiwa-jiwa mengalami pemulihan, kesembuhan, dan jiwa-jiwa boleh dibangkitkan kembali Tuhan. Kami percaya beserta Bapak Roring dengan Ibu ada seorang pendoa. Kami percaya ada banyak doa-doa yang telah dijawab. Tuhan penuhi kedua hamba-Mu dengan urapan yang baru senantiasa dan memberkati pelayanan kedua hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga arahkan tangan kami untuk gembala kami di tempat ini, Pastor Elia dan Pastor Teresa. Terima kasih untuk kedua hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memanggil kedua hamba-Mu untuk pelayanan jiwa-jiwa di tempat ini di Mandarin pada pagi hari dan sore Indonesia service. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menaruh sesuatu dalam hati mereka. Biar jiwa yang bergelora api itu terus berkobar dalam hati mereka untuk melayani Engkau, untuk mengasihi Engkau. Tuhan taruh dalam hati kedua hamba-Mu visi misimu Tuhan, membawa jiwa-jiwa khususnya Tuhan di daerah PIK ini ya Tuhan. Tuhan untuk membawa mereka datang Tuhan. Terima kasih kesehatan yang sempurna, sukacita, damai sejahtera, kemenangan demi kemenangan mereka boleh alami dalam setiap perjalanan hidup dan pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan, tidak ada beban yang terlalu berat. Kami percaya karena semua beban itu telah diletakkan di bawah kaki-Mu dan mereka berdua adalah selalu menjadi pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat setiap kami di tempat ini, kami yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, kami boleh berada sebagaimana kami ada pada sore ini karena berkat kemurahan-Mu. Siapakah kami Tuhan sehingga kami dipanggil dan dipilih Tuhan. Biar kami boleh punya hati yang taat dan setia ya. Sampai kami pulang kembali bertemu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di tempat ini. Engkau melawat setiap teman-teman kami di tempat ini Tuhan. Semua kami Tuhan, mungkin ada yang dalam pergumulan, dalam kesakitan,
pergumulan hubungan, finansial dan keluarga. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi semua kami. Engkaulah perisai kami. Engkau yang menyembuhkan yang sedang sakit. Engkau yang menguatkan hati yang lemah. Engkau yang memberikan jalan keluar bagi semua yang meminta pertolongan kepada Engkau. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu buat bangsa kami. Kami melepaskan damai shalom buat Indonesia. Kami katakan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk rencana demo besar, ada agenda pergerakan massa menuju istana Tuhan dengan yang bertajuk People Power. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa agar masyarakat Indonesia tidak mudah terprovokasi Tuhan. Masyarakat Indonesia belajar Tuhan untuk menahan diri Tuhan. Untuk lebih cerdas Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari semua tindakan ini yang ingin memecah belah bangsa. Yang ingin mengadakan kekacauan terjadi. Sebab itu di tempat ini dengan sehati kami katakan. Kami mematahkan setiap roh perpecahan di dalam nama Yesus. Roh perpecahan, roh kekerasan, roh memecah belah bangsa ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan shalom bagi Indonesia. Shalom Tuhan turun dari Sabang sampai Merauke. Seluruh Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada. Berkati Bapak Presiden, berkati pemerintah yang sah akan tetap berdiri. Dan masa peralihan menuju 2024 kami percaya keamanan terjadi untuk bangsa kami. Karena Engkau ada di bangsa ini. Karena ada begitu banyak doa yang telah dinaikkan ya Tuhan. Engkau gerakkan gereja-Mu untuk berdoa. Tubuh Kristus untuk selalu berdoa. Karena di tempat di mana kami tinggal, Tuhan, di mana kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Sebab itu kami percaya Tuhan. Kami begitu yakin Engkau Tuhan yang berdaulat. Engkau memberkati kami, bangsa kami berlimpah-limpah. Dan kami mau berkatakan untuk bangsa kami Indonesia. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya nyata atas Engkau. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya nyata atas Engkau Indonesia. Kami percaya Indonesia di dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Indonesia penuh dengan kemuliaan dan lawatan Tuhan. Kami percayakan kami terus mendengar bagaimana Tuhan bekerja dan melawat bangsa kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Engkau Tuhan yang luar biasa. Segala kemuliaan, segala syukur, hormat, segala kepujian bagi Engkau dari dulu sekarang sampai selama-lama-lamanya. Haleluya. Amin. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Umat Tuhan, milik Tuhan, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah olehmu berkat anugerah yang sempurna dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, yang memelihara, yang memberkati kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Mari kita yang terima berkat sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara.